Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Sudah banyak sekali tutorial tentang cara memperbaiki ini teman-teman, mechanical seal atau biasa kita sebut seal. Tetapi yang saya lihat kebanyakan hanya membahas di sini, membahas kerataan ini dengan memakai amplas ya. Saya biasa juga itu, tapi amplas yang udah bekas di kaca tapi dikasih oli. Bapak saya dulu udah ratusan kali ya, sampai hari ini juga saya memperbaiki seal bocor itu, bahkan hampir sangat bisa dihitung dengan jari berapa kali kita mengganti baru atau menggosok ini. Karena sebenarnya letak kebocoran seal itu sebagian besar bukan di sini. Insya Allah teman-teman, bapak saya itu memahami cara kerja dari seal ini. Sudah saya lihat di video-video itu banyak sekali yang membahas ini ya teman-teman. Rata-rata mengamplas ini atau memperbaiki ini teman-teman, dikasih apa, seal tip atau apa, diikat supaya rapat. Itu salah satu, atau yang paling sering ya diganti. Jadi konsep bapak saya itu memperbaiki itu hampir tidak pernah mengganti spare part ya, karena tujuannya memang segera mengalir. Itu kalau pompa air itu orangnya butuh air segera mengalir, dan ya seperti tahu zaman dahulu itu spare part sangat susah. Faktanya metode yang dipakai itu sampai sekarang bertahan tidak bocor ya, bikin pabriknya tutup ya. Tetapi setelah saya pelajari ternyata itu karena cara kerja. Jadi teman-teman, penyebab bocor ini ada 3 kalau di seal seperti ini. Saya urut yang paling jarang ya, tapi justru saya lihat itu yang paling sering dipahami. Dari ini ya, tidak rata. Kalau saya hampir saya hadapi sebenarnya itu rata ya. Jadi di video-video itu hampir tidak menjelaskan di mana bocornya. Sepertinya bocor itu mesti dipahami dari sini. Itu jarang sekali, kecuali pecah ya teman-teman. Dan ini sangat jarang. Kejadian ini pecah ini jarang, kecuali dicukit apa, cara melepasnya salah itu pecah atau retak gitu aja. Kalau tidak rata jarang, karena dalam prosesnya dia tuh selalu akan rata. Dengan bergesekan itu malah semakin rata. Yang kedua adalah ini teman-teman, pir putus. Ini wajar. Tapi ini kemungkinan yang kedua yang juga sangat jarang. Kemungkinan ketiga inilah yang paling sering menjadi penyebab seal bocor. Dan itu metode itu saya lihat belum ada dan belum pernah dibahas. Dan ini kita sudah praktekkan puluhan tahun, awet-awet saja, karena benar-benar sesuai konsep cara kerja dari seal ini. Mari kita bahas seperti apa cara kerja dari mechanical seal ini. Selama ini untuk perbaikan mechanical seal seperti ini banyak model ya. Kita hanya butuh seal tip saja teman-teman. Seperti apa? Kita jelaskan dulu cara kerja mechanical seal dari pompa air. Jadi di pompa air nanti ada 2 tipe. Kalau dari pompa yang sudah ada itu, yang periferal itu fungsinya beda dengan yang memakai impeller sentrifugal. Kalau yang di periferal itu lebih ke bagian hisap ya. Ini fatal sekali kalau ada bocoran di pompa-pompa sumber dangkal yang periferal itu, tidak boleh bocor sedikit pun. Tetapi kalau yang di pompa jet, posisi seal ini ada di bagian tekanan tinggi atau discharge. Itu saya sering lihat video-video membahas mengencangkan aliran dengan mengganti seal. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali teman-teman. Selama seal ini hanya netes saja, pompa itu jalan. Bahkan kalau nyemprot aja masih pompa itu mengalir. Kalau pompa jet hanya tekanannya berkurang, karena beda. Kalau yang di pompa sumber dangkal yang impeller model periferal itu sama sekali tidak akan menghisap, karena ini ada di bagian hisap. Seperti ini cara kerjanya teman-teman. Otomatis ini adalah yang berputar ya. Ini bagian yang berputar. Dan ini adalah yang bagian diam di rumah pompa. Ada juga yang diam itu, yang model grafitnya yang hitam ini yang diam. Ada juga modelnya.
Jadi yang nanti yang bergerak yang di keramiknya itu ada juga, tapi yang umum seperti ini. Yang ini adalah di statornya dan ini adalah rotor. Selama proses pompa berjalan seperti ini teman-teman, jadi pendinginannya dan pelumasannya itu dari air itu sendiri. Dalam prakteknya proses mechanical seal bekerja ini justru akan memperhalus ini, kecuali ya ada pasir, waktu masang ada pasirnya, dia akan membuat ini rusak. Jadi yang saya alami, saya amati justru makin halus, makin tipis, bolehlah sebelah sini yang grafit ini rata-rata nanti kalah, semakin tipis. Tetapi rata-rata yang saya dapatkan ini permukaannya ini masih halus dan rata, kecuali kita ngeluarkan dicukit pecah, itu kasusnya beda. Jadi permasalahan bocor itu sangat jarang sekali di sini, benar-benar sangat kecil. Yang kedua adalah ini ya, per ini fungsinya selalu menekan, yaitu per ini putus akhirnya kerapatan ini berkurang. Tetapi sebenarnya yang paling sering menimbulkan kebocoran adalah di sini teman-teman. Disinilah letak kebocoran itu paling sering, 99% bahkan saya bilang kita dapatkan kebocoran ini di sini. Karena apa? Ya karena ini selama proses bekerjanya mechanical seal ini dia maju mundur ya, teman-teman bisa lihat itu di bearing itu ada ring pir, apalagi kalau pompa sentrifugal terutama pompa jet. Mechanical seal ini bagian ini saja teman akan maju mundur, yang ini tetap ya, yang bagian depannya tetap, tetapi yang ini dia akan bergeser ya, memang kecil sekali gesernya, tetapi itu pasti bergeser karena di bagian bearing dari motor itu ada ring pir ya, di klakernya itu fungsinya juga itu. Kalau di pompa sumur dangkal memang tidak terlalu ya karena kerapatan, tapi kalau sumur jet pasti ini sangat bergerak. Disinilah letak kebocoran itu teman-teman. Kebocoran terjadi gimana teman-teman? Ya karena ini semakin longgar, meskipun ini masih ada pirnya ya, masih ada pir spiral ini. Nanti saya jelaskan kalau putus mengatasinya seperti apa. Tetapi rata-rata masih ada pir ini. Jadi ini aus semakin longgar. Dan inilah yang kita perbaiki. Yang sering saya lihat adalah dengan mengamplas asnya ya, sewaktu mengganti. Itu juga bagus. Tapi as itu kan bukan stainless. Ada beberapa pompa saja yang stainless. Nah, lama-lama as itu nanti berkarat. Nah ini akhirnya merusak lagi ini. Tetapi yang dipasang bapak saya itu di pompa Hitachi atau apa, sekali bocor, begitu memakai metode seal tip itu sudah puluhan tahun terbukti tidak ada masalah. Karena apa? Inilah fungsinya teman-teman seal tip ini tadi. Di seal tip ini tadi yang kita lilitkan di asnya sebagai tumpuan dari ini. Jadi semakin rapat, dan juga yang paling penting ini mencegah karat dan membuat licin pergerakan dari ini. Rapat tetapi harus tetap bisa bergerak. Kalau hanya diamplas memang halus, tapi lama-lama kena kerak air berkarat, dia kasar, akhirnya lolos lewat sini air tadi. Seal tip ini kita lilitkan di asnya, itu kuncinya, membuat rapat dan yang paling penting membuat licin, makanya bisa tahan bertahun-tahun. Seperti apa kalau di pompa kecil? Biasanya kita tidak bongkar hanya depannya saja, tidak perlu bongkar belakang, tetapi kalau dibongkar belakang juga lebih baik. Tapi seringnya kita hanya bongkar depan saja, kita lilitkan memakai test pen seperti ini. Kalau di pompa kecil, kalau pompa sentrifugal lebih gampang karena setelah dilepas impellernya sudah langsung kelihatan. Prinsipnya kita lilitkan di asnya dari rotor pompa. Untuk proses pemasangan seal tip ini, teman-teman buka dulu cover belakang dari kipas ini, untuk ini nanti memegang ya, menggerak-gerakkan atau memutar asnya. Untuk proses melilitkan seal tip di as ini ya, kalau lebih sempurna itu bisa dilepas kepala ini ya, ditarik keluar. Tapi kita tuh dalam bekerja itu butuh efisiensi waktu ya, segera mengalir, itu aja konsepnya. Selama ini kita tidak pernah, cukup kalau pompa seperti ini ya, memakai ini kayak test pen.
Yang pertama, kita lilitkan dulu seal tip ini di ujung dari tes pen ini, bisa paku atau apa saja teman-teman, yang penting agak kecil, secukupnya saja. Kemudian baru kita tempel di sini ya. Agak sulit megangnya, tidak masalah, ujungnya agak keluar ya teman-teman dari, yang penting hasil akhirnya nanti ada di belakang dari lubang kancingan. Ini nanti kan ada lubang kancingan dan ini ada coakannya di bagian sini teman-teman. Itu nanti hasil akhirnya di belakang sana, tetapi untuk startnya tidak masalah, kalau sulit bisa agak keluar dulu ke arah kanan ya teman-teman lilitannya ya. Kalau sudah tertindih yang ujung ini sudah bisa dikencangin ya, tinggal diputar yang belakang ya, sambil ditahan nih biar masnya rapat beneran seperti ini. Kita putar yang belakang ke kanan atau ke kiri kalau dari arah depan asnya. Ini ngikutin ya, apa untuk tes pennya ini cukupnya saja, mungkin 2 atau 3 kali lilitan tergantung dari kelonggaran di sealnya tadi. Ya, seperti itu teman-teman. Tinggal sekarang kita masukkan sealnya, yang belakang asnya juga diputar ke arah kiri, kalau dari belakang ke kanan ke sini, biar seal tip tadi tidak lepas. Ini bisa dipasang dulu, kalau yang model jet harus dipasang dulu ya, kan nanti susah kalau nggak pas teman-teman, karena ada coakannya juga di bagian ini, ada coakannya ini di sini. Tapi juga tetap bisa ya menyusul, pokoknya yang penting nanti bisa merasakan pas coakan ini. Biasanya kalau seal yang model pompa seperti ini sudah rata ya, bisa dipasang bareng juga tidak masalah. Ini dipasang duluan seperti ini biar kita tahu kalau seal tip tadi ternyata tidak ikut masuk ke dalam. Tinggal diputar ini ke arah kiri asnya ya, kelihatan teman-teman ya. Jadi inilah rahasianya teman-teman, kenapa itu bisa bertahan lama. Ini rapat tetapi masih licin, jadi memberi kesempatan ini masih bisa bergeser-geser tanpa membuat keausan. Itulah metode yang ini benar-benar murni ayah saya, bapak saya yang menunjukkan ini. Dan ternyata sampai saat ini model ini bisa bertahan sampai puluhan tahun. Saya belum lihat ada yang membahas seperti ini ya. Rapat tetapi masih licin, jadi memberi kesempatan ini bergerak tapi tanpa merusak, jadi tetap rapat, dan ini membuat awet. Kalau tanpa seal tip tadi, as tadi yang dari besi lama-lama berkarat, kena kerak air, nah ini bergerak-gerak, longgar atau bahkan nanti aus ini. Jadi memakai metode ini sudah kita buktikan hampir puluhan tahun tidak bocor lagi. Kalau teman-teman mau lebih rapi atau ini susah ya, kalau pompa kecil ini tidak masalah, tinggal membuka 3 baut ini, tapi memang saya jarang seperti itu karena memakai cara tadi sudah lebih cepat. Prinsipnya kalau mau benar-benar pas memang bisa teman-teman lepas ini, tapi konsep pengertian dasar dari cara kerja seal tadi insya Allah bisa dipahami kenapa bisa awet memakai metode ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.